Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to 99% Logic atau 99% Logika. Ini merupakan episode keempat kita. Dan kebetulan tadi saya melihat sesuatu yang mengganggu pikiran saya dan mengganjal hati saya. Yes, ketika saya antar anak saya sekolah, saya melihat sesuatu tentang orang tua. So, ini khusus untuk kalian para orang tua yang hebat. Orang tua versus mental Indonesia. Revisi. Orang tua versus mental budak. Ini sesuatu yang susah direalisasikan, mengalahkan mental budak ini. Padahal kita sudah merdeka 74 tahun menuju 75 tahun. Seharusnya korban perbudakan itu semakin menipis, lebih sedikit, tapi kenyataannya berkembang biak. Jadi bukan sekedar banyak, tapi berkembang biak. Ya, coba kita bahas sedikit apa sebab di Indonesia berkembangnya mental budak. 1. Orang tua murahan. Yes, orang tua murahan. Maksudnya orang tua murahan adalah orang tua yang talk is cheap. Orang tua yang terus-menerus hanya memberikan nasihat tanpa contoh. Karena mereka maunya seakan-akan jadi bos aja. Treatment ke anaknya tidak diberikan dengan contoh. Sama seperti zaman penjajahan dulu. Zaman penjajahan dulu, para penjajah memberi perintah kepada budak-budaknya. Yes, kepada yang dijajah diberikan perintah tanpa contoh. Kalian melakukan ini. Mungkin penjajah lebih baik karena memberikan contoh, habis itu mereka nggak ikutan. Sekali contoh harus bisa. Lantas habis itu budak-budak itu harus memberikan contoh ke budak-budak yang lainnya. Nah, apakah treatmentnya harus seperti itu juga kepada anak kita sendiri? Nah, dan jangan lupa Indonesia ini negara yang memiliki populasi pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Jadi peran ulama, peran ustadz dan tokoh-tokoh agama lain ini juga memiliki peran penting. Alhamdulillah banyak yang menjalankan dakwah dan akhlak itu seimbang itu, dan bahkan akhlaknya ada yang lebih baik daripada cara berdakwahnya. Yang repot ini ada beberapa mungkin yang betul ini dakwahnya lebih besar daripada akhlaknya, apalagi ilmunya, dan harus diperhatikan. Orang tua, kembali lagi ya, nasihat orang tua ini ada satu template yang pada umumnya orang tua ucapkan kepada anaknya turun menurun ini. Nah, kamu harus lebih baik daripada orang tuamu. Lalu masuk dengan cerita tujuan hidupnya, ya, untuk anaknya tujuan hidupnya harus apa. Dilanjuti biasanya dengan dongeng-dongeng sukses story orang tuanya. Cuman di sini sukses story itu terkadang tidak dilengkapi dengan how to-nya. Jadi orang tua hanya memberikan nasihat tanpa contoh, dan ada yang sudah memberi nasihat dengan contoh, tapi how to achieve-nya tidak diberikan. Jadi dongeng masa lalu iya, tapi formulanya enggak dikasih tahu. Harus ini. Kalau tidak melakukan ini akan ini. Melakukan ini akan ini. Resikonya ini. Jadi how to-nya, ilmu utamanya itu tidak diberikan. Ini menjadi faktor nomor 1.
Jadi talk is cheap. 2, berbicara budak berarti harus berbicara merdeka. Merdeka adalah fondasi untuk menghancurkan wabah mental budak. Jadi merdeka itu orang tua tidak berikan kepada anaknya. Bukan kebebasan liar, bukan. Merdeka itu bagi saya adalah kebebasan untuk memilih dan menjalankan kehidupan yang lebih baik. Untuk kalian yang beriman, sehemat ilmu cetek saya, dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemerdekaan kepada Nabi Adam dan keturunannya. Itu pemikiran saya ya, hemat saya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemerdekaan itu kepada Nabi Adam dan keturunannya hingga ke saya dan ke kalian, yaitu berupa akal yang sudah diinstalasi problem ya, penasaran dan standar solusi yang berujung ke pilihan kita yang melangkah, kita yang memilih melakukan apa, walaupun Allah lah yang menentukan takdir. Allah lah pemilik takdir. Tapi kenapa ketika anaknya penasaran tentang agama orang tuanya, malah mayoritas mengalihkan ke yang lain, pendidikan lain. Kamu fokus saja lulus SD kamu, lulus SMP kamu, lulus SMA kamu, lulus S1 kamu, raihlah gelar itu, S2, S3. Pertanyaan saya kepada orang tua adalah, jika kalian beriman, anak kalian bertanya tentang agama kalian, mengapa kalian alihkan? Dan saya juga pengen tahu jawaban kalian apa nih. Emangnya malaikat menanyakan S1-nya di mana, nilainya berapa, S2 juga di mana, S3? Bukankah yang ditanya tidak jauh dari perintah Allah dan juga apa yang sudah diberikan dalam kitab Al-Quran? Bukankah itu yang menentukan surga dan neraka? So, think about that. Dan buat kalian yang beraliran 100% logika, gini, anak nih, ada nih beberapa kasus nyata anak mau bikin usaha tapi malah diarahkan untuk kerja untuk orang dengan alasan, itu nggak masalah, tapi alasannya kerja kantoran aja, yang pasti-pasti aja, ini merenten menurun hingga sekarang, dan mungkin nanti masih tetap ada kata-kata yang pasti-pasti aja. Apa yang pasti? Coba katakan apa yang pasti. Sekarang eranya udah maju, era digital. Kalian search di internet ya, perusahaan-perusahaan raksasa. Jadi jangan ngomong perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan raksasa yang tiba-tiba bangkrut gitu aja. Banyak. Jadi apa yang pasti? Umur perusahaannya pasti. Perusahaan yang besar aja bisa bangkrut, apalagi perusahaan nanggung, perusahaan orang. Jadi nggak ada yang pasti. Apakah pasti kalian meninggal duluan daripada anak kalian?
itu poin penting. Jadi apakah yang pasti-pasti itu pasti membuat anak kalian bahagia? Atau usaha yang sudah pasti membuat anak kalian bahagia, tapi kalian anggap tidak pasti? Kalian memaksa anak kalian untuk kerja di kantoran, anak kalian tidak bahagia, anak kalian meninggal duluan. Pasti apa itu namanya? Pasti sedih dan menyesal kalian. Jadi untuk wabah mental budak ini, aspek pemikiran manusia ini harus dirubah. Jangan terbiasa menjadi budak. Jika kalian sudah terlanjur menjadi budak pemikirannya, jangan ditularkan ke generasi berikutnya, apalagi ke anak kalian. Maaf jika di episode ini saya terang-terangan, karena ini merupakan dasar dari episode-episode sebelumnya dan episode-episode ke depan. Mental budak ini yang menyebabkan manusia itu kehilangan akal atau menggunakan akalnya secara minim. Pasrahnya itu salah, pasrahnya itu kalah, bukan pasrah kepada Allah. Jadi kalian, kalau anaknya mau bikin usaha, mereka menabung, mengumpulkan uang untuk dagang makanan atau apapun, jangan dilarang. Jika dilarang, beri alasan yang tepat, yang jelas, dan lebih penting lagi, berikan jalannya untuk meraih kebahagiaannya, bukan yang pasti-pasti aja. Dan untuk sahabat yang beriman, jika kalian adalah seorang orang tua, atau kalian one day akan menjadi orang tua, dan anak kalian lebih fokus ingin mendalami agama orang tuanya, izinkan dan support. Jangan termakan dengan gelar yang tidak kredibel di akhirat. Kita harus sama-sama berantas mental budak. Mohon maaf jika banyak salah kata. Kesalahan merupakan sifat manusia. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.